Kedua penjaga gerbang masuk itu tampaknya berusia 20 tahun atau lebih. Kekuatan roh yang berfluktuasi pada tubuh mereka sama sekali tidak berbeda. Merasa seolah-olah tidak ada yang mencapai bahkan tingkat Master Roh. Sepertinya kota Nuoding memang jauh. Dari tingkat Spirit Hall dapat dilihat bahwa kota ini tidak penting di kerajaan Tiandou. Paman, salam. Saya adalah siswa tahun pertama Akademi Master Roh Nuoding. Guru menyuruh saya datang ke sini untuk mengukur nilai roh. Tang San menunjukkan seragam sekolah yang dia kenakan, berbicara kepada penjaga gerbang. Dengan melihat lambang Akademi Nuoding yang dikenakan Tang San, kedua penjaga itu secara tidak sadar mengungkapkan cahaya iri di mata mereka. Penjaga yang berbicara lebih dulu berkata, ternyata jadi seperti ini, lalu masuklah. Sampai di aula resepsi lantai pertama, cari roh Grandmaster Ma Xiunuo, dia bisa membantumu. Terima kasih. Tang San menjawab, dan buru-buru masuk ke dalam Spirit Hall. Tatapan iri kedua penjaga mengikutinya saat dia memasuki Spirit Hall. Salah satu dari mereka berkata, awalnya jika saya bisa mendapatkan izin masuk ke Akademi Nuoding, mungkin saat ini saya bisa menjadi seorang guru roh. Hei, Akademi Nuoding harus memiliki alatnya sendiri untuk menguji kekuatan roh, hanya datang ke sini untuk kita ketika maju. Mengapa anak ini datang berlari ke aula roh kita? Siapa tahu? Tidak masalah, betapapun tuanya anak ini, mungkin gurunya membiarkan dia datang dengan beberapa pesan, dan tidak dapat berbicara dengan jelas. Kubah setinggi 20 meter memiliki jenis atmosfer tertentu. Sama seperti Tang San berjalan ke aula roh, dia segera dipengaruhi oleh keagungan luas semacam ini. Kubah di seluruh aula benar-benar tertutup mural. Di setiap kota kecil itu dilukis berbagai penggambaran roh. Di bagian bawah berkilauan emas cemerlang, memberi orang perasaan emas dan giok dalam kemegahan yang mulia dan kesederhanaan tanpa hiasan. Spirit Hall memiliki seluruh jendela kristal besar. Sinar matahari yang melewati jendela kristal membiaskan diri ke mural, cahaya keemasan yang berkilauan memberi orang perasaan yang lebih mempesona dan menakjubkan. Aula resepsi? Di mana aula resepsi? Dipengaruhi oleh suasana aula, Tang San mulai mencari tujuan perjalanan ini. Tidak banyak orang berada di dalam Spirit Hall, dan di sekitarnya hanya ada beberapa pelayan yang membersihkan. Karena Tang San tidak tahu bagaimana menemukan aula resepsi, ketika dia bersiap untuk mendekati beberapa orang untuk bertanya, dia melihat seorang kenalan. Justru Grandmaster Roh yang membantunya dalam kebangkitan roh, roh serigala yang merasuki Su Yuntao. Tang San dengan cepat mendekatinya. Saat ini bersama dengan Su Yuntao adalah seorang guru roh wanita, perawakannya tinggi dan ramping tapi berkembang dengan baik, fitur wajahnya juga diperhitungkan di antara keindahan. Dua orang berbicara dan tertawa, tidak memperhatikan sedikit pun dari Tang San yang kecil ini mendekat. Grandmaster Su Yuntao. Tang San memanggil. Su Yuntao mengetahui kedatangannya, guru roh wanita di sisinya membuat suara terkejut, berkata, kenapa Spirit Hall kita masih memiliki anak sekecil itu? Putra bangsawan mana yang datang ke aula roh kita untuk menjalani kebangkitan roh? Mata Su Yuntao juga tidak dapat mengidentifikasi Tang San. Lagi pula, ada terlalu banyak anak yang menjalani kebangkitan rohnya, dan juga gaya pakaian Tang San saat ini tidak lagi dalam kesulitan seperti sebelumnya. Kamu adalah? Melihat ekspresi Su Yuntao yang tidak pasti, Tang San buru-buru menjelaskan, Grandmaster Su Yuntao, saya Tang San, terakhir kali Anda di Desa Roh Kudus membangunkan roh rumput perak biru, kekuatan roh penuh bawaan Tang San. Jadi ternyata itu kamu, kenapa kamu lari ke sini? Bagaimanapun, orang-orang dengan kekuatan roh penuh bawaan mudah diingat, dan Su Yuntao segera mengingat Tang San. Tang San berkata, guru mengizinkan saya datang ke Spirit Hall untuk menjalani penilaian kemajuan, dan sebagai tambahan menguji peringkat kekuatan roh. Su Yuntao kaget, kamu sudah mendapatkan cincin roh pertama? Seberapa cepat? Seragam ini adalah Akademi Nuoding, layak menjadi akademi terbaik kota Nuoding, para guru benar-benar bertanggung jawab. Rekan Su Yuntao tampaknya agak tidak puas karena diabaikan. Yuntao, apa kau tidak akan memperkenalkanku? Su Yuntao menyadari bahwa temannya tampak agak kesal, dan dengan tergesa-gesa berkata, Sisi, ini adalah anak yang saya sebutkan kepada Anda dengan kekuatan roh penuh bawaan, sayang sekali semangatnya adalah rumput perak biru. Jika tidak, prospek masa depan bisa jadi tidak terbatas. Dia saat ini sudah mendapatkan cincin roh, sehingga dianggap sebagai anggota Master Roh. Saya akan menyusahkan Anda untuk menunggu di sini sebentar. Saya akan pergi melihat dia mencapai Grandmaster Ma Xiunuo di aula resepsi. Tepat ketika Sisi mendengar Su Yuntao berbicara tentang kekuatan roh penuh bawaan Tang San, matanya dengan jelas menyala sejenak, tetapi ketika dia mendengar Tang San yang memiliki kekuatan roh penuh bawaan ini secara tidak terduga memiliki roh rumput perak biru, kejutan menyenangkan di wajahnya menjadi sentuhan yang menghina.
Sambil mengangguk dia berkata, "Pergilah, aku akan menunggumu di sini." Terima kasih. Kesan yang diberikan Su Yuntao kepada Tang San masih tidak salah, dan di Spirit Hall harus dianggap sebagai petugas yang teliti. Su Yuntao membawa Tang San ke samping menaiki tangga ke lantai 2 Spirit Hall, mencapai lantai 2. Di sini Tang San bisa melihat dikelilingi oleh ruangan-ruangan, dan dari sini orang juga bisa melihat langsung aula lantai 1. Tanpa perlu bertanya, ini seharusnya menjadi area kantor Spirit Hall. Su Yuntao jelas tidak sabar untuk pergi menemani Sisi, membawa Tang San secepat kilat untuk mencapai pintu sebuah ruangan, dan tanpa mengetuk, mendorong pintu dan masuk. Siapa ini? Ah, berani sekali. Suara yang agak serak terdengar dari dalam ruangan. Ini adalah kantor yang cukup terang, dan di belakang meja yang luas duduk seorang pria tua, dengan pakaian Master Roh yang rapi dan rapi, bersama dengan 3 simbol pedang standar, menunjukkan dia adalah Master Roh pertempuran tingkat Grand Master Roh. Jadi Yuntao, kenapa kalian begitu gegabah? Untuk kultivasi guru roh, seseorang harus memusatkan perhatiannya, dengan watak yang mantap. Jika tidak, Anda akan menjadi mirip dengan saya, entah bagaimana tidak dapat melewati ambang peringkat ke-30. Su Yuntao agak menggerutu berkata, Grandmaster Ma Xiunuo, jangan bertele-tele. Anak ini datang untuk menjalani penilaian kemajuan, saya akan menyusahkan Anda dengan itu. Hubungan Su Yuntao dengan guru roh tua ini jelas sangat baik, karena kakek tua itu terkekeh. Saat tatapannya tertuju pada Tang San, dia tidak bisa membantu tetapi agak heran. Yuntao, apakah kamu yakin anak ini datang untuk menjalani penilaian kemajuan dan bukan kebangkitan roh? Su Yuntao berkata sambil tersenyum masam. Tentu saja saya yakin, roh anak ini telah saya bangunkan. Dia adalah anak yang saya sebutkan kepada Anda dengan kekuatan roh penuh bawaan, yang rohnya adalah rumput perak biru. Dia sudah mendapatkan cincin roh, oleh karena itu saya akan merepotkan Anda. Sisi masih menungguku, jadi aku pergi dulu. Selesai berbicara, menepuk bahu Tang San, dia buru-buru keluar. Melihat kepergian Su Yuntao, guru roh tua Ma Xiunuo mau tidak mau menggelengkan kepalanya. Anak muda lain dengan kepala menoleh karena cinta. Sayang sekali, Sisi sama sekali tidak cocok untuknya. Hati gadis itu terlalu besar, bagaimana kamu bisa membelenggu dia? Tang San berdiri di depan meja Ma Xiunuo, mendengar Ma Xiunuo bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya yang sedikit tidak sabar. Halo, Grandmaster Ma Xiunuo. Ma Xiunuo tersenyum sedikit menatap Tang San, berkata, Nak, tidak perlu memanggilku Grandmaster, aku tidak bisa dihitung sebagai Grandmaster. Panggil saja aku kakek Ma Xiunuo. Tahun ini saya berumur 81 tahun, menurut umur memanggil saya sama dengan kakekmu seharusnya tidak masalah. Suara baik dan ramah lelaki tua itu segera meningkatkan kesan baik Tang San tentangnya, dan buru-buru memanggil lagi. Halo, kakek Ma Xiunuo. Ma Xiunuo sedikit tersenyum, berkata, ayo, aku akan membawamu menjalani penilaian kemajuan. Anda adalah anak yang sangat sopan. Sayang sekali, roh menjadi rumput perak biru. Sambil berbicara, Ma Xiunuo memimpin cucunya yang tampak semu menarik tangan Tang San untuk meninggalkan kantor, berjalan di sepanjang lantai 2 menuju sisi dalam Spirit Hall. Tepat ketika mereka mencapai ujung pendaratan, 3 pintu berkubah tinggi muncul di depan Tang San. Ma Xiunuo berkata sambil tersenyum kecil, ini adalah ruang pengujian roh yang sebenarnya untuk menjalani penilaian kemajuan. Ayo nak. Berbicara, dia mendorong pintu paling kiri, membawa Tang San masuk. Memasuki ruangan ini, Tang San merasakan semacam perasaan tertentu. Kekuatan internal skill Mysterio 7 di tubuhnya bergerak sedikit seolah-olah mengikuti semacam ritme yang aneh. Ruangan ini sangat luas, dan juga sangat tinggi, seluas 200 meter persegi, dan jendela yang sangat besar memberikan penerangan yang cukup. Tang San segera menemukan penyebab yang mempengaruhi kekuatan internalnya. Di keempat dinding, di sekelilingnya terdapat bebatuan hitam seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya, tanpa seperti bahannya harus sama dengan apa yang awalnya digunakan Su Yuntao untuk kebangkitan roh. Di lantai, tergambar simbol ubin besar, pedang panjang mengarah ke bawah, mengarah tepat ke pintu gerbang. Simbol ini seperti yang dipasang di luar Spirit Hall. Grandmaster Ma Xiunuo melihat Tang San memperhatikan pola di lantai, dan berkata sambil tersenyum kecil, kami di sini adalah Aula Roh peringkat rendah, juga dikenal sebagai Aula Roh cabang. Di benua Eropa, meskipun itu adalah kota terkecil, mereka semua memiliki Spirit Hall dengan penjualan yang sama seperti milik kita. Di atas aula cabang adalah Aula Roh Anak, dan lagi tingkat yang lebih tinggi adalah Aula Roh Lord. Mencapai tingkat Lord Spirit Hall, mereka semua ditempatkan di kota-kota besar.
Di dua ibu kota kekaisaran, ada Aula Roh Suci peringkat keempat. Tingkat kelima adalah Balai Kepausan, ada tempat paling agung di balai jiwa kita. Di atas Aula Kepausan, hanya ada Aula Konsekrasi Douluo yang legendaris. Hanya seorang guru roh yang mencapai peringkat Douluo dapat memiliki kualifikasi untuk masuk ke sana, dan itu juga merupakan tujuan akhir dari guru roh yang memiliki peringkat terdaftar di Balai Roh di atas Douluo. Itu adalah tempat yang dirindukan semua guru roh. 6 jenis tingkat Spirit Hall yang dibicarakan M.A. Siunuo kebetulan sesuai dengan 6 jenis tanda yang dibicarakan Grandmaster. Tang San di dalam hatinya sudah memahami ini. Terima kasih telah memberitahuku tentang ini, kakek M.A. Siunuo. Bisakah kita mulai? M.A. Siunuo tersenyum dan berkata, anak-anak muda hari ini, temperamennya semua tidak sabar seperti itu. Sangat baik. Maka kita akan mulai sekarang. Berikan permainan bebas semangat Anda. Lepaskan cincin roh Anda. Tang San berjalan untuk berdiri di tengah simbol, mengangkat tangan kanannya, dengan konsentrasi penuh dan nafas yang tenang, kekuatan internal skill Mysterio Seven dikombinasikan dengan rumput perak biru untuk menghasilkan arus hangat yang perlahan naik dari tengah telapak tangannya. Bila rumput perak biru yang tebal dan kokoh berkerumun, dalam sekejap mata sudah menggantung di lantai, cincin roh ular datura 100 tahun yang cerah muncul dari bawah kaki Tang San, berpusat di tubuhnya, bergerak ke atas dan ke bawah. M.A. Siunuo pada awalnya tersenyum lembut, ketika dia melihat rumput roh biru melonjak dari tangan Tang San, ekspresinya sudah menjadi tertegun. Ini rumput perak biru? Di mata Tang San berkilauan cahaya biru samar. Ini adalah efek karakteristik dari menggunakan roh rumput perak biru. Apakah ada masalah? Kakek M.A. Siunuo. M.A. Siunuo mengusap matanya, tentu saja dia tidak salah lihat. Saat ini, perhatiannya beralih ke cincin roh kuning di tubuh Tang San, cincin roh 100 tahun. Sebenarnya cincin roh 100 tahun. Tak heran, perubahan besar ini bisa terjadi bahkan di rumput biru keperakan. Nak, aku masih belum tahu siapa namamu. Aku dipanggil Tang San. M.A. Siunuo menghembuskan nafas panjang, menenangkan kegelisahan di hatinya. Aku bisa memastikan, kamu memiliki tutor yang cukup bagus di Akademi Nuoding. Namun, kemampuan tutor Akademi Nuodings untuk membantu Anda berburu monster roh 100 tahun sudah sangat sulit. Potensi pertumbuhan rumput perak biru yang terlalu buruk. Berbicara sebaliknya, mungkin Anda benar-benar bisa menjadi guru roh yang perkasa, setelah semua roh Anda baru saja terbangun selama beberapa bulan. M.A. Siunuo mengambil bola kristal kuning dari meja ke samping dan berjalan di depan Tang San. Tanamkan kekuatan roh Anda ke dalam, biarkan saya melihat pada level apa yang telah Anda capai. Menurut teori, kamu harusnya ke-11. Satu kata, pangkat, M.A. Siunuo masih belum diucapkan. Karena bola kristal yang dia tempatkan di tangan Tang San sudah semakin bersinar dengan sinar kuning berkabut. Pancarannya tidak bisa dianggap sangat kuat, tapi sangat jelas. Ini, kekuatan roh peringkat 13. M.A. Siunuo memandang Tang San sedikit seperti melihat monster kecil. Mungkinkah karena cincin roh itu sendiri sangat kuat, secara kebetulan meningkatkan kekuatan roh, tapi, itu tetap tidak boleh melewati 2 peringkat. Nak, bisakah kau memberitahuku? Cincin rohmu diburu dari makhluk roh apa? Tang San tanpa menahan diri, berkata, itu adalah ular datura. M.A. Siunuo sangat terkejut. Tidak heran, tanpa diduga itu adalah salah satu makhluk roh tingkat rendah yang paling merepotkan datura ular. Bahkan ular datura berumur 100 tahun, oleh karena itu ia memiliki efek seperti ini. Tidak benar. Roh Anda berasal dari sistem tumbuhan. Bagaimana mungkin ia menggunakan cincin roh sistem hewan? Nak, kamu tidak bisa berbohong. Bos Xiao itu sebelumnya hanyalah seorang anak kecil. Mengenai roh, pemahamannya masih belum bisa menyeluruh, tetapi M.A. Siunuo ini yang telah bekerja sebagai petugas di Spirit Hall selama beberapa puluh tahun, mengenai aturan cincin roh dia cukup jelas, sekaligus menyadari intinya. Tang San menggelengkan kepalanya, berkata, kakek M.A. Siunuo, saya tidak berbohong sama sekali. Mengapa roh sistem tumbuhan tidak dapat menggunakan cincin roh sistem hewan? Dalam kondisi tertentu, ini bisa dilakukan. Guru saya menyebutnya prinsip mimikri roh. Ekspresi M.A. Siunuo berubah drastis. Bolehkah saya bertanya, siapa gurumu? Tang San berkata, semua orang memanggilnya Grandmaster. Grandmaster? Apakah itu Grandmaster yang pernah menerbitkan semangat 10 kompetensi inti yang hebat, dan setelah itu dikeluarkan dari Spirit Hall? Dia tiba-tiba ada di kota Nuoding? Mendengar kata-kata M.A. Siunuo, Tang San baru sekarang mengetahui bahwa Grandmaster tiba-tiba datang dari Spirit Hall, untuk sesaat tidak tahu bagaimana dia harus menjawab.
Ekspresi Ma Xiunuo tiba-tiba menjadi serius. Tang San, maukah kamu bergabung dengan Spirit Hall? Tang San tercengang sejenak. Kakek Ma Xiunuo, apakah saya belum terdaftar di Spirit Hall? Ma Xiunuo menggelengkan kepalanya, berkata, tidak, ini berbeda. Mendaftar di Spirit Hall adalah masalah yang akan dilakukan oleh mayoritas Master Roh, sehingga memperoleh tunjangan nasional. Tapi bergabung dengan Spirit Hall berarti menjadi guru roh eksklusif Spirit Hall. Budidaya Master Roh juga dilakukan dengan langsung masuk ke institusi khusus Spirit Hall. Tang San menggelengkan kepalanya, berkata, itu mungkin mustahil. Aku sudah mulai belajar di Akademi Master Roh Utama Nuoding. Ma Xiunuo menghela nafas, berkata, memang ini satu langkah terlambat, mengingat Spirit Hall kita tanpa pembenaran tidak bisa memaksa orang keluar dari akademi. Lupakan saja. Ini semua harus disalahkan pada anak itu Su Yuntao. Dia seharusnya membawa Anda langsung ke Spirit Hall. Mungkin Grandmaster juga tidak akan mengizinkan Anda bergabung dengan Spirit Hall, bagaimanapun juga. Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, jangan berbicara seperti ini, jika saya harus datang ke Spirit Hall, mungkin saya tidak dapat memperoleh cincin roh yang sebaik itu. Apa yang Anda katakan, kakek Ma Xiunuo? Ma Xiunuo tercengang sesaat, sambil tersenyum berkata, apa yang kamu katakan itu benar. Nah, survei ulasan kemajuan Anda sudah selesai. Mulai dari sekarang, Anda adalah guru roh terhormat kerajaan Dou Empire. Diterima dengan baik di jajaran Master Roh. Selanjutnya, setiap bulan Anda dapat mengandalkan lencana yang diberikan kepada Anda untuk menarik gaji di Spirit Hall. Gaji Master Roh adalah setiap bulan 1 koin roh emas. Saat Anda mencapai level Grand Master Roh, tunjangannya akan menjadi 10 koin roh emas. Mengenai masalah cincin roh binatang yang digunakan pada roh tumbuhan, saya akan secepatnya melapor ke otoritas yang lebih tinggi. Terima kasih. Ketika Tang San meninggalkan Spirit Hall, dalam 24 Monolith Briefcase dia sudah memiliki lencana Spirit Hall yang dipalsukan secara khusus. Lencana itu bulat, di bagian belakang diukir namanya, dan di bagian depan diukir 2 semak duri yang saling terkait, melambangkan tingkat Master Roh. Bahkan Tang San yang merupakan keturunan dari pandai besi sama sekali tidak dapat melihat logam apa yang telah digunakan untuk memalsukan lencana tersebut. Setelah Spirit Hall, Tang San dengan cepat berlari ke arah Akademi Nuoding, mengikuti arahan Ma Xiunuo, dan kali ini mengambil jalan pintas. Dia bisa mengurangi waktu setidaknya setengahnya. Ketika dia suatu saat akan mencapai akademi, tiba-tiba, Tang San mendengar suara yang dikenalnya. Langkahnya tanpa sadar berhenti. Dingdang, dingdang, dingdang. Sebuah simbol palu, sebuah bangunan besar yang agak kasar, dari dalam terdengar pemukulan berirama. Ini tepatnya sebuah bengkel pandai besi. Dari melihat keluar, luasnya bengkel ini jauh lebih besar daripada rumah Tang San. Karena tidak sedikit pengunjung yang datang dan pergi. Si bengkel, Tang San mau tidak mau mengingat kata-kata ayahnya. Tang Hao pernah berkata kepadanya, untuk kemudian membiarkannya mencari pekerjaan di bengkel untuk membayar mata pencahariannya. Hanya saja, saat ini dia harus mengerjakan tugas siswa, apakah dia masih punya waktu untuk datang ke sini untuk bekerja? Dari tumbuh di bengkel pandai besi, tentang pendudukan pandai besi, Tang San dapat dianggap memiliki keterikatan, menatap tajam ke bengkel, lalu lari ke akademi. Agar tubuh Grandmaster cepat pulih, Tang San menggunakan uang yang diberikan Grandmaster untuk membeli makanan dari ruang makan dan membawanya kembali, menemani Grandmaster dan makan bersama. Grandmaster sekarang sudah bisa berjalan, dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu menjaganya. Mengirimnya untuk hari-hari ini dulu ke kelas reguler. Terlebih lagi untuk melihat buku yang diberikan Grandmaster padanya. Meninggalkan kamar Grandmaster, Tang San kembali ke asrama siswa yang bekerja. Kali ini ruang 7 tidak lagi kosong. Para siswa yang bekerja pada dasarnya semua ada di sana, berbicara tentang sesuatu dengan alis menari dan wajah bercahaya. Little Sun, kamu sudah kembali. Xiao Wu sedang duduk bersandar di tempat tidur. Tentu saja, punggungnya bersandar pada Tang San dan selimutnya saat ini. Xiao Wu, bawa aku ke tempat kita harus menyapu. Aku akan menepati janjiku, mulai hari ini, berikan tugas besar itu kepadaku. Mematuhi janji adalah dasar dari tata krama. Sedikit ini Tang San selama ini melakukannya dengan sangat baik. Xiao Wu meliriknya, berkata, masih menyapu sesuatu. Ah, betapa murahnya buat kamu, untuk selanjutnya semua tidak perlu disapu. Tang San tercengang, dan berkata, mengapa? Xiao Wu dengan sedikit sombong berkata, apa menurutmu aku Xiao Wu Jie ini melakukan sesuatu tanpa alasan?
Teman Xiao Chenyu itu sedang mengatur agar orang-orang melakukan pekerjaan siswa kami. Setelah itu kita tidak perlu melakukannya, tetapi tetap seperti sebelumnya menerima bayaran. Anda menghitung untuk banyak kekuatan, kali ini Anda datang dengan harga murah. Meskipun Tang San berdiri dengan janjinya, dia juga sama sekali bukan orang yang tidak fleksibel. Sambil tertawa, dia berkata, ini ternyata cukup bagus. Selanjutnya Anda adalah Xiao Wujie dari seluruh Akademi Nuoding. Xiao Wu duduk tegak, memeluk lututnya, wajah kecil memerah dan dengan rasa ingin tahu menatap Tang San, berkata, seperti apa hasil dari pergi ke penilaian Spirit Hall? Tang San berkata, selesai. Saya sekarang sudah menjadi guru roh. Siswa pekerja lainnya di sekitar mengungkapkan cahaya iri di mata mereka. Tentu saja, itu hanya rasa iri, tidak lebih. Adegan hari ini tentang kekuatan Tang San saat mengalahkan Xiao Chenyu tertanam kuat di benak mereka, terutama Wang Sheng, yang mengaguminya tanpa henti. Mencapai kesimpulan bahwa bahkan setelah mendapatkan cincin roh, dia mungkin masih belum bisa menang. Xiao Wu dengan penuh rasa ingin tahu bertanya, apa gunanya menjadi seorang guru roh? Tidak mungkin hanya mendapatkan beberapa judul kosong. Tang San terkekeh, berkata, masih ada manfaatnya, paling tidak ke depan saya bisa makan yang enak. Master Roh mendapatkan 1 koin roh emas setiap bulan. 1 koin roh emas? Sebanyak ini. Xiao Wu sekarang juga memahami pentingnya uang. Meskipun Xiao Chenyu sudah mengatakan di masa depan bahwa semua biaya makanan siswa yang bekerja ditanggungnya, memiliki uang di tangannya selalu lebih baik daripada orang lain. Sambil berbicara, Xiao Wu melompat dari tempat tidur, berlari keluar dengan bersemangat. Xiao Wu, kemana kau akan pergi? Saya akan mendaftar di Spirit Hall. 1 koin emas bisa membeli begitu banyak hal yang enak. Ah, maka tidak perlu terburu-buru seperti ini. Bagaimana tidak terburu-buru? Apakah kamu lupa hari ini adalah akhir bulan? Pergi sekarang, termasuk bulan depan, mungkin saya bisa mendapatkan 2 kain roh emas. Tapi, setidaknya kamu bisa memakai sepatu sebelum pergi. Xiao Wu akhirnya masih pergi dengan penuh semangat ke Spirit Hall. Tang San diam-diam tertawa di dalam hatinya. Mungkin kakek Emma Xiunuo akan kembali dari keterkejutan. Bagaimanapun, Xiao Wu akan menjadi master roh pertempuran roh hewan sejati. Membandingkan kualifikasi bawaan, ini pasti jauh lebih baik daripada kekuatan roh penuh palsu miliknya. Tidak perlu mengerjakan tugas siswa lagi, pikiran Tang San segera kembali ke pikiran tentang suara ketukan yang jernih dan merdu itu. Tetua desa Jack pernah berkata, nanti di Akademi Master Roh Menengah akan mendapat bayaran yang tidak sedikit, dia juga harus menukar banyak hal untuk rumah, dan memiliki banyak cara kecil untuk mendapatkan uang secara alami akan bagus. Dan juga, ini adalah persyaratan ayah. Lebih penting lagi, hanya di Smithy dia akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan persenjataannya. Sebagai hasil dari penempaan lengan panah dengan tangannya sendiri, Tang San menemukan, ketika senjata tersembunyi dibuat sepenuhnya oleh dirinya sendiri, rasa keakraban mengenai senjata tersembunyi akan menjadi lebih kuat. Tang San, saya minta maaf untuk masalah hari itu, Anda tidak akan tetap tersinggung, kan? Tepat di tengah perenungan Tang San, Wang Sheng datang ke sisinya, berbicara dengan ekspresi yang tulus. Melihat Wang Sheng dengan senyum sederhana dan jujur, Tang San menggelengkan kepalanya, berkata sambil tersenyum kecil, tersinggung untuk apa? Saya sudah lama lupa. Wang Sheng dage, saya harus keluar sebentar, saya mungkin akan kembali di malam hari. Wang Sheng mengangguk, dan berkata, kamu pergi. Benar, selamat telah menjadi guru roh. Tang San berkata sambil tersenyum kecil, ini tidak akan lama, dan Anda juga akan membuat terobosan. Sekali lagi meninggalkan Akademi Nuoding, Tang San merasa sedikit lelah. Setelah hari ini kembali dengan Grand Master, masih tanpa istirahat yang cukup, dia juga bertarung dengan kelompok Xiao Chenyu. Meskipun skill Mysterious Heaven miliknya sudah memasuki tingkat kedua, perasaan lelah masih muncul. Namun, pergi ke bengkel masih menjadi hal yang penting. Paling buruk dia baru akan mulai bekerja mulai besok lagi. Yang paling ditakuti Tang San saat ini, adalah semua orang tidak menerimanya sebagai pandai besi kecil ini. Sesampainya di pandai besi, Tang San langsung masuk ke dalam. Masuk, panas bertiup di wajahnya. Bengkel manapun memang seperti itu, tentu saja, tetapi di rumah Tang San suhunya jauh lebih rendah daripada di sini. Memasuki, ada aula yang luas, di sisi kanan aula tergantung berbagai alat besi yang ditempa dengan baik. Di sini tidak hanya alat pertanian, tetapi lebih jauh lagi semua jenis baju besi dan senjata. Bagaimanapun, di dunia ini para guru roh hanyalah minoritas kecil.
Dan harga senjata secara alami harus jauh lebih tinggi daripada alat pertanian. Melihat senjata-senjata ini, Tang San mau tidak mau mengingat pekerjaan yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya. Pada saat itu, senjata tersembunyi jenis mekanisme sekte Tang yang diproduksi dapat dikatakan sebagai pilar pendapatan sekte Tang. Sekte Tang memiliki banyak aturan. Meskipun mereka memperdagangkan senjata tersembunyi tipe mekanisme di luar, mereka juga hanya menjual beberapa barang tidak beracun dan biasa. Pengetahuan yang benar-benar rahasia tidak mungkin diungkapkan. Meskipun seperti itu, Sekte Tang memproduksi senjata tersembunyi yang masih terbatas di Jianghu. Jika dia di dunia ini juga memulai pabrik pembuatan senjata tersembunyi, pendapatan macam apa yang bisa didapatnya? Teman kecil, kenapa kamu datang ke sini? Untuk membeli sesuatu memanggil orang dewasa keluargamu. Cepat keluar, ini berbahaya. Tepat di tengah pemikiran Tang San yang dalam, sebuah suara yang keras dan jelas menyela perenungannya. Menatap seorang pria kekar bertelanjang dada menatap lurus ke arahnya, kulit berkulit gelap di atas gumpalan otot yang menonjol, terlihat sangat kokoh, di tangannya memegang palu tempa berukuran besar, dahinya benar-benar tertutup oleh keringat. Paman, salam. Saya berpikir untuk datang menanyakan apakah di sini perlu magang atau tidak. Suara Tang San yang muda, jernih dan merdu, meskipun bengkel besi itu sangat berisik dengan pukulan baja dan besi, masih terdengar jelas oleh semua orang. Mayoritas pandai besi berhenti bekerja dengan tangan terangkat, melihat Tang San mengungkapkan senyum niat baik. Pandai besi dapat dianggap sebagai pekerjaan yang paling rendah hati. Semuanya adalah orang-orang dengan latar belakang miskin, mengandalkan kekuatan fisik dan keahlian untuk makan, meskipun mereka tampak kasar, mayoritas sangat baik dan jujur. Orang besar yang berbicara sebelumnya mengukur Tang San naik turun beberapa kali, dan berkata, "Teman kecil, jangan masuk begitu saja. Cepat pergi. Di sini tidak aman." Apakah gaya berpakaian Anda seperti penampilan pandai besi? Apalagi tempat kami juga tidak menerima magang sekecil ini. Anda mungkin tidak dapat mengangkat palu tempa. Haha. Tang San menyadari bahwa dia masih mengenakan seragam sekolahnya yang rapi dan rapi. Ya, bagaimana dia bisa dianggap sebagai pandai besi yang mengenakan ini? Permisi, Paman, aku akan kembali sebentar lagi. Selesai berbicara, dia berbalik dan lari keluar. Bengkel itu sangat dekat dengan Akademi Nuoding. Ketika Tang San sekali lagi kembali, dia sudah berganti ke pakaian aslinya, di seluruh tambalan besar menutupi tambalan kecil, gaya pakaian ini, bahkan jika makan ratusan makanan tidak perlu dibuat. Naik. Masuk, Tang San tidak mencari orang lain, lagi-lagi mencari paman sebelumnya. Paman, apakah kamu melihat bahwa aku seperti ini bisa dianggap magang? Orang besar itu memandangi Tang San dengan mengenakan 100 jahitan, dan segera tertegun sejenak. Teman kecil, kamu tidak mengolok-olok saya, kan? Tang San dengan jujur berkata, tentu saja tidak. Paman, ini seperti ini. Saya adalah siswa yang bekerja di Akademi Nuoding. Setiap hari saya memiliki waktu luang di sore hari. Ayah saya adalah seorang pandai besi desa. Dari kecil aku belajar menempa dengan ayah, dan berpikir untuk datang kepadamu di sini untuk mencari makan. Mendengar kata-kata Tang San, ekspresi orang besar itu segera melembut. Mereka semua berasal dari keluarga miskin, jadi di dalam hati mereka segera merasakan simpati yang besar, apalagi anak ini masih bersekolah di Akademi Nuoding. Orang besar itu hanya berkata, sangat baik. Jika Anda ingin datang, datanglah. Ada beberapa pekerjaan sambilan yang harus dilakukan untuk kami. Anda selalu dapat membawa teh dan membagikan air. Namun, gaji tidak akan terlalu tinggi, tapi makanan bisa dijamin. Bagaimana dengan itu? Tidak apa-apa, tidak masalah. Tang San bersuka cita, dan buru-buru menjawab. Semua pandai besi tersenyum ramah ke arah Tang San. Pria besar itu memelototi kelompok itu, berkata, apa yang Anda lihat, apakah Anda tidak perlu bekerja? Cepatlah, malam ini aku akan mengundang semua orang untuk minum bir. Mendengar perkataan orang besar itu, antusiasme para pandai besi segera meningkat pesat, masing-masing dan setiap orang mengayunkan palu mereka dan melanjutkan pekerjaan mereka. Orang besar itu mengangkat palu tempa di tangannya, menempa besi kasar di depannya ke satu sisi, berkata kepada Tang San, aku dipanggil Si San, si yang hebat, kamu bisa memanggilku Paman San. Pandai besi ini adalah warisan saya. Setelah Anda bekerja untuk saya di sini, saya akan menjamin makan siang dan makan malam setiap hari, dan memberi Anda 10 koin roh tembaga, itu juga koin roh perak. Jika Anda efisien, saya akan memberi Anda sedikit lebih banyak. Oh, benar, siapa namamu? Paman San, saya dipanggil Tang San.
Tang San? Haha, bagus. Kedua nama kami memiliki San. Sepertinya ini benar-benar sudah ditakdirkan. Anda berasal dari desa mana? Tang San berkata, saya dari desa Roh Kudus. Si San berkata, kamu tadi bilang kamu belajar menempa dengan ayahmu sejak kecil. Kamu sekecil ini, apa yang bisa ayahmu ajarkan padamu? Tang San berkata, tentu saja tempaan. Paman San, Anda tidak boleh melihat saya sebagai orang kecil, tetapi saya memiliki kekuatan, menempa besi kasar tidak masalah. Si San tertawa keras, saudaraku, asisten kecil kami yang baru berkata bahwa dia juga bisa menempa. Kamu percaya itu? Para pandai besi segera tertawa terbahak-bahak. Tang San tampak seperti berusia 6 atau 7 tahun. Ini bahkan setelah mendapatkan cincin roh pertama ketika perawakannya agak tumbuh. Dari melihat penampilan luarnya, siapa yang percaya dia bisa menempa? Diremehkan oleh orang-orang selalu terasa buruk, Tang San berkata, Paman San, aku benar-benar bisa menempa, jika kamu tidak percaya, biarkan aku mencobanya. Si San menghentikan pekerjaannya, menyandarkan palu tempa di tanah, jadi seperti ini, jika kamu bisa mengambil paluku, aku akan mempercayaimu. Saat dia berbicara, dia memberikan pegangan palu ke Tang San. Karena kepala palu bersentuhan dengan tanah, dia tidak takut Tang San tidak dapat menahannya dan dihancurkan. Paman San, kau sedang membersihkan kotoran dari besi kasar ini. Saya akan membantu Anda menyelesaikannya dengan baik. Tang San mengambil pegangan palu tempa dari Si San. Dengan kekuatan luar biasa bawaan Si San, palu tempa yang dia gunakan jelas lebih besar dibandingkan dengan milik orang lain. Dibandingkan dengan tinggi Tang San, itu lebih tinggi setengah Ci atau lebih. Saat ini, dia kembali menjadi fokus dari seluruh bengkel. Para pandai besi yang mengawasinya semua tampak memiliki ekspresi tertawa. Tetapi, mereka dengan sangat cepat berhenti tersenyum, karena Tang San sudah mengangkat palu tempa itu, dan juga dengan lancar mengangkatnya di hadapannya. Dibandingkan dengan palu tempa biasa, bobotnya 30% lebih banyak, Tang San dinilai sebagai palu tempa yang terpisah dari tanah. Meski terbilang berat, mengingat dia sebelum mendapatkan cincin roh, dia tetap bisa menggunakannya dengan susah payah, apalagi saat ini. Melihat Tang San perlahan mengangkat palu tempa, Si San juga menatap dengan mata terbelalak, terengah-engah kagum, kekuatan yang bagus, layak untuk putra seorang pandai besi. Tang San dengan mata cemerlang menatap lekat-lekat ke pik iron di tungku, menghembuskan napas dengan keras, dan dengan keras mengayunkan palu tempa Si San. Hei! Telapak kaki mencengkeram tanah dengan kuat, kaki bagian bawah tiba-tiba menghasilkan tenaga, kekuatan berlalu, tubuh Tang San setengah berputar, dan palu tempa yang besar terayun ke sekeliling secara miring, dengan keras menghantam bongkahan besi kasar itu. Suara dentang yang hebat, sudah membuat ekspresi tersenyum pandai besi menjadi tertegun. Segera setelah itu, seiring dengan rebound palu besi, Tang San dengan cepat berbelok, palu besi di tangannya sekali lagi diayunkan. Sekali lagi membuat suara keras, palu besi dibandingkan dengan sebelum jatuh lebih keras ke pik iron merah panas. Paman San, aku akan menyusahkanmu untuk membantuku menggambar below. Suhunya tidak cukup. Tang San berkata dengan cepat, pukulan ketiganya lagi sudah berayun. Kali ini, kekuatan palu tempa malah lebih ganas, memunculkan suara angin wu. Si San masih pandai besi tua, dan secara alami memahami konsekuensi dari suhu yang tidak mencukupi, dan buru-buru berjongkok ke satu sisi, menarik below. Pemandangan berikut membuat kesan seumur hidup pada pandai besi yang hadir. Palu tempa yang berat itu sepertinya masih hidup di tangan Tang San. Ia menggambar satu lingkaran demi satu di udara, dijiwai dengan ritme, suara yang berdebar seperti badai dahsyat yang beraksi di dalam bengkel. Tidak ada yang memperhatikan kedua tangan Tang San yang sudah menjadi putih bersinar seperti batu giok. Diiringi suara dentang, bongkahan besi kasar itu terus berdenyut di bawah palu tempa. Si San di satu sisi menggambar below dengan kekuatan penuh, di satu sisi menatap tajam ke arah Tang San yang mengayunkan palu. Ekspresinya sudah sangat terkejut. Para pandai besi lainnya semua tahu bahwa palu Si San sangat berat, dan secara alami mengetahui kesulitan dari terus-menerus memukul. Terutama menjadi seperti Tang San jenis palu berat ini, itu bahkan lebih sulit secara ekstrim. Dentang. Ketukan terakhir selesai, Tang San membawa palu tempa ke tempat semula setelah memutar dua lingkaran, menyebarkan momentum palu. Kepala palu besar ke bawah, lagi-lagi jatuh ke tanah, menyebabkan hati pandai besi dan pandai besi itu secara bersamaan terkejut. 27 pukulan, 27 ketukan terus-menerus, sebelum Si San menempa potongan pik iron itu tidak mengubah penampilannya sedikit pun, tetapi sekarang telah direduksi menjadi lingkaran. Tang San melakukan ini, Si San tahu dia juga bisa melakukannya sendiri,
tapi akan menghabiskan waktu seharian penuh. Orang harus tahu, Sisan secara resmi telah menjadi pandai besi selama 15 tahun. Melihat Tang San yang sedikit terengah-engah dan dahi tampak berkeringat, Sisan tergagap. Itu tidak mungkin metode palu angin pemecah gangguan? Di antara seni tempa berkelanjutan yang paling kuat? Metode palu angin pemecah gangguan? Apa itu? Tang San berkata dengan tidak yakin. Pipi Sisan sudah memerah karena kegembiraan. Apa yang disebut metode palu angin pemecah gangguan adalah sejenis metode penempaan pemukulan terus-menerus, meningkatkan kekuatan, yang mampu mengeluarkan kekuatan fisik pandai besi dengan paling sempurna. Dikatakan bahwa para pandai besi yang paling hebat dapat terus mengayun 81 kali, secara langsung membuat sepotong besi kasar menjadi penampilan yang mereka inginkan. Yang terpenting, metode palu angin pemecah gangguan adalah teknik paling ampuh untuk menghilangkan kotoran dalam logam. Saya masih mengira itu sudah lama hilang. Saya tidak menyangka melihatnya hari ini di tangan Anda.